Nyi Nilamsari, putri dari kerajaan besar di Tanah Jawa, adalah sosok yang kecantikannya menyihir setiap mata yang memandangnya. Sejak lahir, ia telah dikaruniai anugerah yang membuatnya terlihat berbeda dari wanita-wanita lainnya. Kulitnya seputih pualam, halus tanpa cacat, sementara rambutnya panjang, hitam pekat, tergerai sampai ke punggung, bergerak seperti aliran sungai yang tenang. Matanya dalam, penuh misteri, bagaikan samudera yang menyimpan rahasia kuno, dengan kilauan yang memancarkan keanggunan sekaligus kekuatan tersembunyi. Sejak kecil, Nyi Nilamsari telah hidup dalam kemewahan dan kejayaan istana. Dinding-dinding megah tempat tinggalnya dihiasi oleh permadani-permadani halus dan patung-patung berukir dari kayu jati, melambangkan kejayaan keluarganya yang agung. Ia tumbuh dikelilingi para abdi yang setia, serta para pendidik terbaik yang mengajarkannya segala hal tentang kerajaan, mulai dari tata kelola, diplomasi, hingga strategi militer. Sang putri tak hanya dikenal akan kecantikannya, tetapi juga kecerdasannya yang tajam dan kepemimpinannya yang alami. Namun, di balik kemegahan itu, ada satu hal yang selalu membuat Nyi Nilamsari merasa berbeda. Sejak masa kanak-kanak, ia kerap merasakan sesuatu yang aneh ketika berada di dekat laut. Setiap kali ia berjalan di pesisir atau mendengarkan suara deburan ombak, ada bisikan lembut yang menghampirinya, seolah memanggilnya dari kedalaman. Meski tak mampu mengartikan panggilan itu, hatinya selalu resah setiap kali memandang cakrawala lautan yang tak berujung. Di tengah keheningan malam, ia sering bermimpi tentang lautan yang luas dan tak terduga, tentang kekuatan besar yang seolah menunggunya di balik gelombang. Pada usia remaja, mimpi-mimpi itu semakin sering datang. Ia bermimpi tentang ombak yang tinggi, yang datang dan membawanya ke tengah lautan, jauh dari daratan. Di sana, ia merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat lautan yang memanggilnya, tetapi bukan dengan ancaman, melainkan dengan janji. Janji bahwa di sana, di Laut Selatan, ada sesuatu yang lebih besar daripada takdirnya sebagai putri kerajaan. Semakin dewasa, perasaan itu tak kunjung hilang. Ia mulai merasa bahwa hidupnya di istana hanyalah sebuah persinggahan sementara. Keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang lautan semakin besar. Kadang, saat malam tiba dan semua orang terlelap, Nyi Nilamsari akan menyelinap keluar dari istana, hanya untuk berdiri di tepi pantai, mendengarkan suara ombak yang berdebur di bawah cahaya rembulan. Setiap kali ia mendengar suara laut, hatinya berdebar kencang. Laut seakan berbicara kepadanya dalam bahasa yang hanya bisa ia pahami di dalam jiwanya. Kerajaan tempat Nyi Nilamsari dibesarkan awalnya adalah sebuah kerajaan yang penuh kedamaian dan kemakmuran. Namun, seperti kebanyakan kerajaan besar, kebesaran itu perlahan mulai luntur. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan intrik politik mulai merusak harmoni yang telah lama terjaga. Para bangsawan saling berebut kekuasaan, sementara rakyat jelata semakin tertindas oleh perang saudara yang tak berkesudahan. Di tengah situasi yang kacau, Nyi Nilamsari merasa semakin terasing di dunia manusia. Meskipun ia mencoba mempertahankan perannya sebagai putri kerajaan, hatinya selalu tertarik kepada panggilan lautan yang semakin kuat. Suatu hari, saat usianya menginjak dewasa, seorang pertapa bijak yang telah lama menetap di pesisir Laut Selatan datang menemuinya. Pertapa itu dikenal sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan sering dianggap sebagai penjaga rahasia-rahasia kuno. Pertemuan mereka terjadi tanpa direncanakan, di sebuah malam ketika Nyi Nilamsari tengah berjalan menyusuri pantai sendirian. Pertapa itu, yang telah hidup selama bertahun-tahun di tepi laut, melihat ke dalam mata Nyi Nilamsari dan langsung tahu bahwa ia bukanlah manusia biasa. Ia pun mengungkapkan rahasia besar yang telah lama tersembunyi. Pertapa itu memberitahu Nyi Nilamsari bahwa ia adalah keturunan dari leluhur yang memiliki hubungan langsung dengan kekuatan alam, khususnya laut. Dalam darahnya, mengalir kekuatan purba yang tak terikat oleh dunia fana. Takdirnya bukanlah untuk menjadi seorang ratu di istana manusia, melainkan ratu dari Laut Selatan. Kekuatan yang selama ini ia rasakan adalah panggilan dari laut, menunggu saat yang tepat untuk membangkitkan jati dirinya yang sebenarnya. Pertapa itu mengatakan bahwa suatu hari, Nyi Nilamsari akan menjalani Mekso, sebuah ritual kuno yang akan mengubahnya menjadi makhluk gaib abadi, penguasa samudra, yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Mendengar hal itu, Nyi Nilamsari merasa bahwa semua potongan teka-teki dalam hidupnya mulai tersusun. Ia sadar bahwa segala panggilan, mimpi, dan perasaan aneh yang ia rasakan selama ini
adalah tanda-tanda dari takdirnya yang agung. Meski berat meninggalkan kehidupannya sebagai putri kerajaan, ia tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menunggunya di Laut Selatan. Ia tidak bisa menolak panggilan takdir ini. Hari-hari berlalu, dan Nyi Nilamsari mempersiapkan dirinya untuk menjalani Mekso. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana, berpisah dengan keluarganya, dan memulai perjalanan spiritualnya menuju Laut Selatan. Dengan hati yang mantap, ia mengarungi perjalanan panjang, mengikuti setiap tanda yang diberikan oleh alam. Setiap malam, ia bermeditasi di tepi laut, berbicara dengan angin dan ombak, mendengarkan bisikan yang semakin jelas dalam jiwanya. Akhirnya, tibalah malam yang telah lama ditunggu-tunggu, malam di mana Nyi Nilamsari akan menjalani Mekso dan sepenuhnya menjadi Nyi Roro Kidul, Ratu Gaib yang abadi. Di bawah sinar bulan purnama, di puncak tebing yang menghadap Laut Selatan yang luas dan misterius, ia berdiri sendirian, siap menghadapi takdirnya. Altar batu kuno telah disiapkan, sesajen telah dipersembahkan, dan dupa yang membara mengisi udara dengan aroma mistis. Nyi Nilamsari melangkah anggun menuju altar. Dengan setiap langkahnya, suara lautan semakin bergemuruh, seolah menyambut kedatangannya. Ia merapalkan mantra kuno yang telah diajarkan oleh sang pertapa, mantra yang memanggil kekuatan laut dan menghubungkannya dengan alam gaib. Ombak semakin bergolak, angin bertiup kencang, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya hijau lembut. Dengan mantra terakhir yang diucapkan, tubuhnya mulai terangkat dari tanah. Cahaya hijau yang memancar dari dirinya semakin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya, sementara alam di sekitarnya tunduk pada kekuatan besar yang sedang terbangun. Dalam sekejap, Nyi Nilamsari yang fana lenyap, digantikan oleh sosok Nyi Roro Kidul yang abadi. Ritual Mekso selesai, dan Nyi Roro Kidul kini melayang di atas laut, dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Sebagai Ratu Gaib, ia akan menjaga Laut Selatan selama-lamanya, memastikan bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib tetap terjaga. Laut Selatan akan selalu mendengar panggilannya, dan siapapun yang berani menentang kekuasaannya akan merasakan amarah samudra yang tak terbendung. Dengan keabadian yang kini dimilikinya, Nyi Roro Kidul memandang Cakrawala dengan mata penuh kebijaksanaan dan kekuatan yang baru. Tidak lagi sebagai Nyi Nilamsari, tetapi sebagai penjaga abadi Laut Selatan, yang namanya akan terus bergaung dalam setiap deburan ombak dan hembusan anginnya.